pendengar setia Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan, selamat berakhir pekan hari ini. Selamat menyambut Minggu Advent yang ketiga. Hari ini hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021. Shalom Agus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Ketika para murid turun dari bukit setelah mengalami transfigurasi, di mana mereka melihat Yesus, Musa dan Elia di dalam kemuliaan di Gunung Tabor, para murid lalu bertanya kepada Yesus, "Mengapa Elia harus datang dahulu?" Dan Yesus berkata, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu bahwa Elia sudah datang. Tapi orang tidak mengenal dia dan mereka memperlakukannya menurut kehendak mereka." Lalu dikatakan di bagian akhir bahwa mengertilah para murid bahwa Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya saudara-saudari, siapakah Elia itu? Di antara nabi-nabi perjanjian lama, Nabi Elia adalah salah satu nabi besar, salah satu nabi istimewa. Nabi Elia meruntuhkan penyembahan kepada Dewa Baal di Gunung Karmel. Ia mengalami kehadiran Allah dalam peristiwa yang dahsyat itu. Tapi juga dia menemukan Allah dalam desah angin sepoi-sepoi dan menerima perutusan dari Allah. Elia adalah seorang yang layak di mata Allah, sehingga ia tidak menemui kematian, tapi dia diangkat ke surga dengan kereta berapi, masuk dalam kemuliaan Allah. Nabi Elia, saudari-saudara, mempunyai peran besar memulihkan Israel secara jasmani dan rohani. Ia membebaskan mereka dari penyembahan berhala dan berdoa mohon hujan yang membebaskan mereka dari bencana kekeringan. Demikianlah Tuhan menyatakan diri dan memenuhi janjinya kepada umat Israel melalui Nabi Elia. Elia menjadi tanda belas kasih Tuhan, tanda kemuliaan Tuhan di tengah bangsa Israel. Maka kedatangannya kembali, sebagaimana juga dinubuatkan oleh Nabi Maleaki, lalu dinanti-nantikan oleh orang Israel, karena itulah tanda Tuhan memenuhi janjinya. Saudari-saudara, para pendengar setia Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang Israel yang belajar kitab nubuat para nabi pasti paham betul akan hal ini.
Tetapi pemahaman mereka sempit. Nabi Elia yang sudah diangkat Tuhan ke surga tidak akan datang lagi secara fisik, seperti ketika dia hidup dulu di tengah bangsa Israel. Maka nubuat Maleakhi tentang kedatangan kembali Elia harus dipahami secara simbolis, bahwa akan datang dalam tanda petik Elia baru untuk menandai datangnya Allah secara baru pula. Disinilah saudara-saudara letak kesamaannya dengan peran Yohanes Pembaptis. Tuhan datang dengan cara yang baru, dengan menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Seorang Elia juga akan datang untuk mewartakan kehadiran Tuhan secara baru. Elia baru itu adalah Yohanes Pembaptis. Yesus sendiri dalam perikop Injil Matius bab 11 ayat 14, Injil hari Kamis kemarin, menegaskan dengan mengatakan, dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang. Di sini sudah ada penegasan Yesus tentang Yohanes sebagai Elia baru. Dialah yang berseru-seru di padang gurun. Dialah yang mempersiapkan jalan Tuhan. Dialah yang mewartakan pertobatan dan pembaharuan diri untuk menyambut datangnya Mesias. Siapapun yang terbuka matanya, yang terbuka batinnya, mata imannya, akan mudah memahami hal ini. Itulah yang dialami oleh para murid yang tadi bertanya kepada Yesus. Mata batin mereka terbuka dan memahami hal itu, bahwa Yesus bicara tentang Yohanes Pembaptis sebagai Elia baru. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada, merenungkan pewartaan peran Nabi Elia dan Yohanes sebagai Elia baru akan membantu kita menghayati masa Advent yang sedang kita jalani ini, yang sedang kita rayakan. Seruan Yohanes tentang pertobatan untuk menyambut Mesias semoga tidak menjadi angin lalu. Dibutuhkan tentu saja saudari-saudara kepekaan iman, keterbukaan hati untuk melihat seruan Yohanes sebagai semacam protokol untuk menyambut Yesus. Saya meyakini saudara-saudari bahwa kita semua, para pendengar setia Daily Fresh Juice, percaya akan pewartaan Yohanes dan saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Sang Mesias yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi percaya saja tentu tidaklah cukup. Percaya tanpa tindakan nyata adalah percuma. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, dibutuhkan tindakan nyata sebagai wujud pertobatan. Sehingga masa Advent ini tidak hanya akan berlalu secara rutin, tapi dia akan menjadi kesempatan sangat bermakna untuk mempersiapkan diri rohani dan jasmani menyambut Sang Mesias yang akan datang. Pertanyaannya saudari-saudara, apa wujud pertobatan pribadi Anda sebagai cara untuk memaknai masa Advent, sebagai cara mempersiapkan kedatangan Tuhan? Apa wujud pertobatan Anda sebagai keluarga atau sebagai komunitas, sebagai cara membarui diri menyambut
datangnya Sang Mesias. Selamat mempersiapkan diri, selamat menyambut Sang Mesias dengan pembaharuan diri yang layak dan pantas. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kedatangan-Mu diwartakan oleh Yohanes Pembaptis Elia baru yang telah datang di tengah-tengah kami. Dia yang menyerukan pertobatan, Dia yang menyerukan pembaharuan sebagai cara untuk melayakkan diri menyambut kehadiran-Mu, Mesias, Sang Juru Selamat. Semoga seruannya sungguh bergema dalam hati kami dan menggerakkan kami, mendorong kami untuk melakukan perubahan-perubahan diri, rohani dan jasmani, sehingga kami boleh layak dan pantas menyambut kedatangan-Mu, menyambut kelahiran Putra-Mu, Sang Juru Selamat. Dialah Tuhan dan penebus kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, para pendengar setia Daily Fresh Juice, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Seluruh persiapan hati dan batin sepanjang masa Advent ini. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.